Halo, masih ketemu lagi dengan geometri dalam ruang dan vektor. Kali ini kita belajar hasil kali silang. Kemarin kita sudah belajar hasil kali titik. Hasil kali titik, kalau kita perhatikan gitu ya, hasil kali titik, semuanya itu hasilnya akan memuat satu bentuk yaitu namanya skalar. Punya nilai kan ya, semua nilainya ya. U dikalikan dengan V, semuanya kita pasti punya nilai, yaitu punya nilai yang namanya skalar. Nah, gimana kalau nilainya itu justru bukan skalar, gitu ya, tapi dia vektor, gitu ya. Jadi hasil kali silang ini dia dalam bentuk vektor hasilnya, vektor. Tapi kalau hasil kali titik hasilnya adalah skalar. Makanya hasil kali titik dibilangnya juga hasil kali skalar, gitu ya. Kenapa vektor hasil kali vektornya? Nah, perhatikan nih. Hasil kali silang kalau kita U di cross gitu ya, disilang dengan U-nya adalah ini dan V-nya adalah ini, didefinisikan adalah sebagai berikut. Nah, dia ada vektor, ada vektor di sini. Tapi kalau kemarin kita langsung dapat skalarnya, nilainya ada berapa gitu ya. Kalau ini dia di dalam IJK, di dalam vektor IJK gitu ya. Nah, misalnya contohnya adalah soal ini. Tentukan U cross V dan V cross U jika U-nya diberikan seperti itu. Yang pertama U cross V, berarti tinggal pakai ini aja ya. IJ ini K, IJK gitu ya. IJK, terus ini adalah berarti U1, U2, U3. Berarti jadinya 1 min 2 min 1 gitu ya. Terus ini adalah min 2, 4, 1. Nah, tinggal pakai rumus ini aja ya. Ini kan determinan ini semua. Determinan, ini determinan. Berarti yang pertama untuk yang I, berarti dia jadinya min 2 dikalikan 1, min 2, tinggal pakai ini ya, min 2 ditambah 4. Berarti dia jadinya 2 ya. Oke, dikurang si J, U1 kali V3. Berarti jadinya 1 dikurang 2. Berarti jadinya 1 dikurang 2. Berarti jadinya min 1 ya. Oke, ditambah yang ini berarti K kalikan dengan 4 dikurang 4, berarti 0. Nah, ini jadinya 2I gitu ya, plus J ditambahkan 0K. Nah, gimana kalau misalnya untuk kasus yang ini, Pak? V cross silang U. Oke, nggak usah bingung, IJK, berarti dia kita ngambilnya yang awalnya mulai dari U, berarti ini sekarang mulai dari V. Berarti jadinya min 2, 4, min 1, sorry, min 2, 4, 1, ini 1, min 2, min 1. Nah, tinggal pakai ini lagi rumus, gitu ya. Tapi sekarang dia justru ini V1, V2, V3 di atas. Di bawahnya adalah U1, U2, U3. Nanti kalau ke teman-teman cari, akan diperoleh min 2I, min J ditambah 0K. Nah, jadi dia ada di dalam vektor hasilnya ya. Oke. Nah, ini beberapa interpretasi geometri ya. Interpretasi geometrinya di dalam U cross V gitu ya. Jadi seperti hasil kali titik yang kita tahu, nah hasil kali silang juga mempunyai interpretasi geometri. Jadi kalau misalkan U sama V, vektor-vektor di ruang 3 dan tetanya adalah sudut di antara keduanya, maka berlaku ini. Ya, berlaku ini. Oke, dan satu lagi adalah berlaku ini. Gitu ya. Nah, ini saya kasih untuk saya kasih untuk pembuktiannya ya. Nah, terus ini ada juga teorema kalau dua vektor di ruang 3 sejajar katanya, sejajar, jika dan hanya jika U cross V-nya dia sama dengan 0. Kalau di hasil kali silang kan tegak lurus ya. Kalau U dan V-nya tegak lurus, jika dan hanya jika U dikalikan dengan V sama dengan 0. Kalau di sini, kalau dia sejajar, jika dan hanya jika adalah U cross V-nya adalah sama dengan 0. Oke. Nah, kita lihat ke penerapan contohnya. Gitu ya, ke penerapan contohnya. Misal contoh yang nomor ini deh, gitu ya.
Kita lihat ada P1 di sini, ada P2, ada P3. Gitu ya. Nah, berarti kita misalkan U-nya adalah P2, P1. Oke. P2, P1 berarti tinggal dikurangin aja ya. Berarti jadinya 4 dikurang 1 jadinya 3. 1 dikurang 4. Nah, 1 dikurang 4 berarti min 1, karena kan yang ujung si P1. Berarti 1 dikurang 4, min 2 dikurang 1, min 3, terus ini 0. Oke, itu U-nya. Terus kita misalkan V-nya adalah si P2, P3. Oke, P2, P3 berarti jadinya min 6, min 4, 2. Gitu ya. Nah, berarti kalau begitu, U V-nya kita beroleh IJK, berarti min 1, min 3, 0, min 6, min 4, 2 gitu ya. Oke, hasilnya berarti jadinya 14I dikurang 24J dikurang 6K. Ya, tinggal pakai rumus yang ini ya. Rumus yang ini. Oke. Hasilnya dapat itu. Ya. Nah, kita kan tujuannya mau mencari berapa nilai persamaan bidangnya. Berarti kalau mau mencari persamaan bidangnya, kita harus tahu dulu berapa nilai-nilai daripada konstantanya. Nah, konstantanya itu dapatnya dari sini kan ya. 14, min 24, min 6. Gitu ya. Oke, ini kan sebagai si N-nya kan, si normalnya ya kan. Kenapa? Karena nilai ini dia itu bidang yang melaluinya itu kan si 4 min 4 1 min 2 kan melalui titik ini juga gitu ya. Jadi berarti kalau begitu kita tahu bahwa nilai si inilah yang melalui titik ini gitu ya kan. Berarti kalau begitu persamaan bidangnya jadinya adalah 14 dikalikan dengan X dikurang 4 dikurang dengan 24, X dikurang Z, Y dikurang 1, dikurang 6, Z ditambah 2, sama dengan 0. Dan kalau kita sederhanakan, dia jadinya 14X dikurang 24Y dikurang 6Z sama dengan 44. Gitu ya, itu persamaan bidangnya. Nah, untuk ini dan ini saya serahkan ke teman-teman saja. Oke, ini beberapa sifat-sifat aljabar yang berlaku di hasil kali silang. Gitu ya. Nah, faktanya adalah kalau kamu kalikan I kali J itu menghasilkan K, J kali K menghasilkan I, K kali I menghasilkan J. Nah, tentukan U kali V jika diberikan U sama V-nya ini adalah, berarti itu bisa kita cari gitu ya kan. Maka U dikalikan V dengan U-nya adalah itu, berarti jadinya 3I dikurang 2J ditambah K dikali 4I ditambah 2J dikurang 3K. Nah, kita tahu ya, I kali J, K. J kali K, I. K kali I, J. Selebihnya berarti nilainya adalah 0 ya. Selebihnya nilainya 0. Pertama, 3 dikalikan 4, 12. I kali I, berarti dia jadinya 0. 3 dikalikan 6, berarti jadinya 6. I, J, berarti jadinya K. 3 dikalikan dengan min 3, berarti min 9. IK, berarti J. Min 2 dikalikan 4, min 8. J kali I, berarti K. Min 2 ini berarti jadinya 0 gitu ya, karena J sama J ketemu. Min 2 dikali ini berarti plus 6. JK berarti I. Terus berarti ini jadinya 4J. Terus yang ini jadinya tambah 8I gitu ya. 8I. Oke, K kali K 0. Nah, berarti kalau kita sederhanakan apa yang kita dapat? Yang pertama si I. 6 ditambah 8 berarti 6 ditambah 8 ya. 14 ya. Ada yang salah nggak ya? Ini kan berarti 6K. Ini jadinya oke. Nah,
Kalau dia I kali J, K, J kali I, K kali I, J, gitu ya. Nah, kalau dia justru terbalik, gitu ya, kayak misalnya, kita ke sini ya, nah ke sini ya, U dikalikan V. Berarti kan jadinya ini ya, 3 dikalikan 4. Berarti itu kan jadi 12 II, berarti 0. Oke, tambah 6 dikalikan dengan, ini kan jadinya kan 3 dikalikan 2, berarti jadinya K. Oke, dikurang 9, I dikalikan dengan K. Kalau I dikalikan dengan K, karena ini kan K kali I kan yang J. Berarti kalau I dikalikan K, berarti berbalik dia negatif J. Nah, gitu ya. Negatif J. Nah, untuk seterusnya nanti tinggal gunakan begitu polanya. Kalau ini positif, berarti kalau misalnya J kali I berarti negatif K. K kali J berarti negatif I. Berarti I dikalikan K itu adalah negatif J. Nanti berarti jadinya, ini berarti jadinya min 4 kali 0. Terus yang ini jadinya ditambah 6I, tambah 4J, ditambah dengan 2 kali negatif I, dikurang 3 kali 0. Nah, hasilnya berarti jadinya 4I tambah 13J ditambahkan 14K. Oke, begitu ya? Oke. Ya, sampai di sini untuk materinya 11.4. Semoga teman-teman memahaminya untuk hasil kali silang ini ya. Terima kasih, sampai ketemu.